Pengembangan diri, belakangan ini kata-kata ini kayaknya ada di mana-mana ya. Tapi ini bukan lagi cuma sekedar buzzword atau tren sesaat. Anggap aja ini sebuah perjalanan praktis yang jujur penting banget buat kita semua. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng dari A sampai Z, gimana sih cara membangunnya langkah demi langkah. Oke, pertanyaan pertama, apakah Anda siap untuk 2026? Kedengarannya mungkin masih jauh ya, tapi coba deh pikirin lagi. Perubahan itu sekarang jalannya cepet banget, lebih cepet dari yang pernah kita bayangin. Kesiapan kita hari ini itu yang bakal nentuin kita ada di posisi mana nanti. Nah, kutipan ini wah kena banget sih. Seperti yang disorot ruang inspirasi, dunia itu lagi bergeser banget. Punya skill teknis itu penting, pastinya. Tapi itu aja udah nggak cukup lagi. Di tengah dunia yang serba nggak pasti, kemampuan buat ngelola diri sendiri justru jadi fondasi yang sama sekali nggak bisa ditawar. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari gambaran besarnya, yaitu dunia yang berubah. Terus kita masuk ke fondasinya, yaitu soal kesadaran diri. Setelah itu, kita belajar merancang tujuan cerdas, membangun sistem pertumbuhan yang kuat, dan terakhir kita tutup dengan langkah kecil yang bisa langsung Anda ambil setelah ini. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia yang berubah. Yuk kita pahami dulu konteksnya, kenapa sih sekarang ini bertumbuh itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan ini bukan cuma opini atau omong kosong loh. Institusi-institusi gede kayak World Economic Forum dan McKinsey semuanya sepakat. Mereka bilang masa depan itu punya mereka yang paling siap buat relearn atau belajar ulang dan yang paling jago ngelola diri sendiri. Intinya, kemampuan beradaptasi itu jadi mata uang baru. Jadi skill apa aja sih yang sebetulnya kita butuhin? Nah, ini dia 7 yang paling krusial. Mulai dari yang paling dasar yaitu kesadaran diri. Terus ada kelincahan belajar, manajemen emosi, berpikir kritis, resiliensi atau daya lenting, komunikasi empatik, sampai ke manajemen diri dan disiplin. Anggap aja ini semacam checklist kompetensi buat masa depan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan ini yang paling penting. Fondasi utama, kesadaran diri. Kenapa disebut fondasi atau batu penjuru? Karena tanpa ini, semua pengembangan diri yang kita coba bangun di atasnya bakal rapuh dan gampang banget runtuh. Jadi, kesadaran diri itu apaan sih? Gampangnya gini deh, ini tuh kemampuan kita buat ngaca, buat ngelihat diri sendiri secara jujur dan objektif. Apa kekuatan kita, di mana kelemahan kita, apa yang benar-benar penting buat kita, dan gimana pola emosi kita. Daniel Goleman, pakar kecerdasan emosional, bahkan bilang ini adalah intinya emotional intelligence. Oke, konsepnya keren banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita ngelatih ini setiap hari? Di tengah-tengah kerjaan yang numpuk dan hidup yang serba sibuk. Gimana cara praktisnya? Salah satu tools yang paling ampuh percaya deh, itu journaling atau menulis jurnal. Nah, buat memulainya nggak usah ribet. Coba 5 langkah simpel ini. Tentuin waktu yang sama setiap hari, cari tempat yang tenang, mulainya dari beberapa kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Terus, yang paling penting, jujur sama diri sendiri, nggak perlu ada filter. Dan terakhir, jadiin ini rutinitas. Kuncinya apa? Konsistensi, bukan kuantitas. Lanjut, bagian ketiga, merancang tujuan cerdas. Nah, setelah kita lebih kenal diri sendiri lewat kesadaran diri, langkah selanjutnya apa? Tentu aja, kita butuh arah yang jelas. Kalau nggak, kita cuma bakal jalan di tempat kan? Di dunia profesional, ada yang namanya Individual Development Plan atau IDP. Anggap aja ini semacam Google Maps buat karir kamu. Ini bukan cuma daftar tugas harian, tapi sebuah peta jalan strategis yang nyambungin apa yang kamu kerjain sekarang dengan visi besar kamu di masa depan. Tapi IDP itu kan gambaran besarnya, kayak peta dunia. Nah, biar kita bisa beneran jalan dan nggak cuma liatin peta, kita perlu pecah peta besar itu jadi target-target yang lebih kecil, yang lebih fokus. Disinilah metode SMART masuk sebagai kompas untuk setiap langkah kita. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada tujuan yang super samar. Saya ingin sukses dalam karir. Ya, siapa yang nggak mau kan? Tapi di sisi lain, ada tujuan yang SMART. Bedanya jelas banget kan? Yang satu tuh cuma harapan. Sementara yang satunya lagi itu rencana. Konkret, terukur, dan ada batas waktunya. Itulah kekuatan sebuah kejelasan. Nah, ini dia contekannya. Kerangka kerja SMART. Jadi setiap kali kamu bikin target, coba deh cek 5 hal ini. S, udah spesifik belum? M, bisa diukur nggak progresnya? A, kira-kira bisa dicapai nggak dengan sumber daya yang ada? R, relevan nggak sama visi besar kamu di IDP? Dan T, ada batas waktunya nggak? Ini checklist ampuh banget. Lanjut ke bagian 4. Punya tujuan aja nggak cukup, kita butuh sistem biar tujuan itu jadi kenyataan.
Nah, di sini kita bakal bahas 2 senjata andalan atau perangkat buat kemajuan kita sehari-hari. Perangkat pertama datang dari bukunya James Clear, Atomic Habits. Konsepnya tuh gila, simple tapi powerful banget. Idenya adalah lupakan perubahan besar-besaran. Fokus saja sama perbaikan kecil, cuma 1% setiap hari. Kelihatannya sepele, tapi kalau dilakuin terus-menerus, efeknya bakal kayak bola salju yang makin lama makin besar. Terus gimana caranya? James Clear ngasih 4 resep simpel. Pertama, bikin petunjuknya jadi terlihat. Kedua, bikin kebiasaannya jadi menarik. Ketiga, rancang biar super mudah dilakukan. Dan keempat, pastikan ada imbalan yang terasa memuaskan. 4 hukum ini bisa kita pakai buat membangun kebiasaan baik apapun. Tapi, ya gitu, konsistensi itu kan butuh fokus. Dan jujur aja, di dunia sekarang, musuh terbesar kita apa coba? Distraksi. Notifikasi HP, email masuk, media sosial, semuanya narik perhatian kita. Terus, gimana caranya kita bisa fokus? Jawabannya ada di perangkat kedua kita, deep work. Ini adalah istilah dari Cal Newport buat kemampuan kita untuk fokus total tanpa gangguan sama sekali pada sebuah tugas yang butuh pemikiran mendalam. Cal Newport bahkan menyebut ini sebagai kekuatan super di abad ke-21. Kenapa? Karena ini memungkinkan kita menghasilkan kualitas kerja terbaik dalam waktu yang jauh lebih singkat. Cara melatih deep work juga sistematis. Mulai dari pecah tugas besar jadi kecil-kecil, terus jadwalkan blok waktu khusus di kalender kamu, waktu di mana kamu nggak boleh diganggu. Siapkan lingkungan yang mendukung, singkirin semua distraksi, dan yang juga penting, biasakan punya ritual penutupan buat nandain kalau hari kerja udah selesai, biar otak bisa istirahat total. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Kita udah bahas kenapanya, apanya, dan gimananya. Sekarang, waktunya kita tarik benang merah dari semua ini, dan yang paling penting, ambil langkah pertama. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, inilah dia. Lupakan soal lompatan raksasa atau perubahan drastis dalam semalam. Pertumbuhan sejati yang benar-benar bertahan lama, itu dimulainya dari langkah-langkah super kecil. Yang kita lakukan secara konsisten, hari demi hari, itulah rahasianya. Maka dari itu, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Merujuk pada aturan 2 menit dari Atomic Habits, coba pikirkan, satu kebiasaan super kecil apa yang cuma butuh 2 menit yang akan Anda mulai hari ini? Mungkin baca 1 halaman buku, atau nulis 1 kalimat di jurnal, atau mungkin meditasi 1 menit. Langkah pertama Anda dimulai sekarang.